Dan kita bisa lihat juga adanya circle yang melakukan perpindahan ke bagian utara, adanya hard shift yang harus dirasakan oleh beberapa atlet kali ini. Di bagian utara juga nampaknya dari seorang Rush dari tim Malaysia akan coba menusuk dari bagian utara sebentar waktu. Dari Frankie akan coba mengambil inisiasi, memberikan beberapa tembakan, berusaha untuk break the way rotasi dari atlet yang berusaha untuk menyebar lagi, melebarkan lagi sayap mereka. Tapi nampaknya spray down dari Frankie tidak henti-hentinya terjadi. Di follow up juga dari tim Filipina. Wow, masih berusaha untuk meng-cut juga rotasi dari seorang Gatani. Wah, itu gokil banget tadi. AKM 2 peluru masuk dengan movement dari Cook RB yang dimiliki Gatani. Tapi Gatani juga nggak bisa untuk maju terlalu depan lagi karena di depan sana sudah ada seorang range dari Philippines. Dan Gatani melihat range terus bergerak, tentunya akan dapat kompon tersebut dan melakukan heal terlebih dahulu. Sementara Jaden di tempat lain lagi dan lagi bermain di sebuah little shack dengan vehicle-nya. Dan ini gue suka banget, Jaden udah mulai bermain lebih objektif zona. So ini salah satu poin tertinggi di Indonesia setelah Red Face dan juga Satar. Jaden, harapan kita berikutnya masih masuk ke zona yang ketiga. Yes, betul. Berarti udah mulai ada perkembangan yang diberikan dari para atlet Indonesia, terutama Jaden. Dan sekarang kita bisa lihat juga dari Raymond, ditangkap juga oleh OneSec dari tim Myanmar. Dan nampaknya dari Red Face, akhirnya Let's go! mendapatkan pecahan poin pertama. Let's go Indonesia. Satu player dari Malaysia, Frankie, dipulangkan oleh seorang Red Face. Yap, Red Face tadi yang mungkin terpotong pergerakannya di sekitaran bagian Pochinki. Sekarang harusnya udah mulai bisa bergerak dan gua harapkan dapat vehicle dari seorang Frankie karena itu yang dibutuhkan oleh seorang Red Face. Tapi bukan Frankie yang ini kawan-kawan ya. Karena ada Frankie Vietnam, ada Frankie Malaysia. Dan dari Frankie Vietnam sekarang di Yasnaya Poliana mengamati. Lihat betapa banyak spot yang sudah dimiliki oleh atlet-atlet yang bersangkutan. Dan ini membuat player-player, atlet-atlet yang terlambat bisa ter-HBD dengan sangat-sangat mengerikan. Dan Potato Nate-nya mataan, lempar ke depan, H2R hampir ter-knockdown, pulang ke lobby, tembakan lagi dan lagi, namun Potato masih belum berhasil untuk mendapatkan pundi eliminasi pertama. Tapi setidaknya mengusir H2R dan membuat pergerakan Potato bisa masuk ke zona ketiga, Windy. Yes, betul. Keempat atlet kita masih cukup aman posisinya saat ini, masih ada pergerakan yang bisa mereka lalui juga. Dan sekarang dari H2R kita masih fokus juga rotasi yang dia pilih untuk semakin bisa mengamankan posisinya saat ini. Berusaha untuk keluar sedikit dari bagian circle, mencari area yang lebih nyaman lagi, lebih aman lagi. Dan ini Matt Laren juga udah mulai cukup nyaman, dia punya Fortean Vehicle, dia mengamankan ke bagian perbukitan. Dan ini saatnya untuk Global juga segera bergerak dengan bagi yang dia miliki. Ya, ini menjadi salah satu kunci sih. Kemarin rebahan adalah kunci dari Sanskui. Tapi dari gua pribadi, vehicle adalah kunci di bagian solo. H2R terpantau di bagian bawah sana. Ada full auto M4 yang bisa digunakan. Tapi Global membiarkan dia terkena zona terlebih dahulu. Masuk ke arah vehicle. And this is the moment. Just like that. Global S1 mendapatkan eliminasi pertama bagi dirinya di game kali ini. Yes, betul. Menunggu lawan yang lengah tadi untuk bisa mengambil sebuah keuntungan. Dan sekarang nampaknya keuntungan juga ada di pihak Indonesia tadi. Mendapatkan satu pecahan poin lagi untuk tim Indonesia. Let's go Indonesia, bisa kembali lagi semakin on fire lagi, berapi-api lagi. Dan sekarang kita bisa lihat juga POV dari tim Myanmar berusaha untuk mengokang beberapa smoke terlebih dahulu untuk bisa memblocking vision ke bagian terluar. Karena ada beberapa atlet juga yang menguasai pergerakan dari seorang Marnet. Betul, tadi Potato mendapatkan eliminasinya. Potato, let's go, bisa bermain dari pinggir, mungkin itu adalah style dari dia. Buktikan kalau pendapat gue juga bisa salah dari Potato sendiri. Kita akan melihat nanti bagaimana kelanjutannya. Tapi yang masih menjadi kepastian adalah pergerakan yang cukup cepat dibangun oleh tim-tim yang ada di bagian belakang. Bahkan Tuking tidak jadi mau melakukan tembakan ke arah bagian bawah, baru kira tembak. Red Face not in a good position. Tapi Tuking kali ini di sekitarnya udah banyak banget player. Nice try untuk Red Face. Kita masih punya Jaden, masih punya Potato, dan juga satu atlet lain itu Genfos. Tapi lihat Potato di sekitarnya udah mulai ramai. Bahkan Rich menjatuhkan vehicle ke arah bagian bawah karena tahu sudah cukup ramai orang-orang di sekitar sana, Windy. Betul, banyak yang mengambil area bagian posisi dari Yasnaya itu sendiri. Dan sekarang kita bisa lihat juga dari Vietnam yang berjudi mendapatkan targetnya juga ke rekan satu negaranya Vietnam. Dan ini udah mulai ada beberapa tembakan juga diberikan dari para atlet yang masih tersisa putih. Itu juga terpantau sudah mulai melakukan movement, bergerak lagi, lebih dekat lagi. Dan jumper juga diburu oleh Galaxy dari Brunei. Dan King semakin didekati posisinya oleh seorang Potato. Mengokang granat, akan jadi maksimalkan granat di seorang Potato, akan coba dilambungkan granat Potato. Tapi nampaknya King berusaha untuk meloloskan dirinya dengan mengambil area bagian bawah untuk jalur laut lagi dipilih oleh tim atlet.
Betul, tapi ini dia Frankie melempar sebuah net ke arah bagian depan, cukup matang tapi ternyata tidak terlalu jauh ke arah Eroza. Frankie melakukan healing terlebih dahulu tapi Beckham yang sedari tadi menunjukkan permainan DBS yang gemilang. Kali ini take down oleh seorang Beruang dan Beruang tidak bisa untuk berdiam diri begitu saja. Setiap tembakan yang dilemparkan pasti akan diketahui oleh lawannya. Sementara Genfos di tempat lain, nice try karena take down oleh seorang Squares membuat tim Indonesia tinggal menyisakan dua atlet, seorang Jaden dan juga Potato. Yes, betul. Dua atlet yang masih kita bisa taruh harapan untuk bisa memberikan yang terbaik pastinya untuk di game yang pertama, game pembukaan dari SEA Games kali ini. Dan sekarang nampaknya dari Vin akan coba membuka dengan melemparkan molotov, akan coba diprediksi molotov dilontarkan Molly yang berusaha untuk membatasi pergerakan dari seorang Snap. Dan sekarang Lamborghini ada di area yang cukup open di ladang gandum, akan coba dipredik posisinya oleh seorang Proza. Dan ini dia, hati-hati VSS akan coba dimainkan tapi masih belum bisa tepat sasaran. Tapi Lamborghini begitu terbuka posisinya, bahkan mungkin akan coba di pick off dari bagian lainnya. Yuhaila yang mendapatkan posisi dari seorang Lamborghini. Ya, betul sekali Yuhai membuka eliminasi dia di game kali ini. Namun pergerakan dia akan cukup terhenti karena danau luas yang ada di depan sana. Sementara di beberapa titiknya sudah mulai banyak yang menempati 27 atlet yang tersisa, dua di antara dari Indonesia masih mengamati ke arah bagian sekitar Yuhai. Sedari Miramar terakhir kemarin gue lihat gameplaynya cukup agresif, cukup mencari-cari lawan, tidak berdiam begitu saja. Ini mungkin bisa menjadi bumerang kalau dia tidak terlalu aware. Tapi kali ini kita lihat Squabs yang tadi men-take down Genfos, kali ini mendapatkan eliminasi ketiga dia dapat dari seorang global, satu atlet dari Brunei kali ini, Windy. Wow, dan juga elimination tertinggi untuk saat ini ada dari seorang Swap juga, perwakilan dari timnas Thailand. Dan dari King masih bisa selamat juga, berusaha untuk berenang-renang ke area pertepian. Dan sekarang Gatani dengan DBS lagi-lagi berusaha untuk memberikan beberapa surprising attack-nya ke arah atlet yang masih tersisa. One Sec juga tidak tinggal diam diri, dia berusaha untuk mengeluarkan granat juga tapi di cancel sedikit karena nampaknya granat dari Gatani yang memberikan pukulan cukup parah ke seorang One Sec. One Sec sudah mendapatkan damage dari dari tempat tersebut. Kenapa dia harus berdiam lagi di titik yang sama? Tentu ini bukan sebuah pilihan yang bijak. Namun Gatani di lain sisi untungnya sudah tidak mempunyai utility berupa nade lagi yang bisa dilemparkan ke arah bagian bawah. Sementara kita berpindah di bagian screen kecil kita, ada Stone yang melemparkan nade ke arah bagian smoke, mengantisipasi pergerakan. Nade kedua dilemparkan tapi pergerakan belum bisa dilakukan kali ini. Dan satu player dari Brunei Darussalam tembakan terus menerus. Scar L-nya hampir memberikan sebuah lobby bagi player tersebut, namun masih bisa untuk melakukan repositioning. Sementara Galaxy dari Brunei juga udah mulai terpantau oleh Swaps, namun sepertinya masih akan dibiarkan terlebih dahulu karena Swap juga butuh untuk bergerak, Windy. Chance betul, karena Circle juga udah mulai semakin mempersempit lagi ruang gerak dari para atlet. Dan bahkan sekarang dari timnas Malaysia, Rush berarti bisa mendapatkan beberapa confirmnya juga ke tim Brunei. Dan sekarang Frankie, Gatani terpick off ternyata angle-nya, dan Nuzi pun juga dipulangkan langsung. Dan ini udah berchaos banget, buat udah mulai semakin lebih intens lagi. Frankie akan coba mengambil area lebih tinggi lagi dan akan coba melihat atlet-atlet yang masih berusaha untuk berenang-renang ke tepian. Dan sekarang bahkan Swap juga akan coba diburu oleh rekan negaranya dari seorang Stone. Dan Scar L-nya ini benar-benar panas banget, tapi ternyata timing berusaha untuk ganti ke secondary weapon ya, tapi malah keunggulan untuk seorang Swap. Oh no, tapi Jaden ter-take down. Kali ini kita hanya memiliki Potato, namun tempat lain tuh King. Atau King juga ter-take down di bagian bawah. Frankie harus mulai bergerak ke arah bagian depan. Potato di bagian belakang masih lurking saja. Top 16 untuk satu atlet Indonesia kali ini, itu Potato. Frankie akan melakukan heal terlebih dahulu di bagian bawah. Satu atlet yang juga sudah sempat mendapatkan winner chicken dinner di hari kemarin, kali ini coba untuk bergerak. Sementara banyak sekali player yang tertahan di bagian danau. Yuhai, Stalker, Eroza pun juga Beer 11 yang baru touchdown dari bagian air tersebut. Nate Dikuk, Beer 11 matang, Stalker di sana meletup dan Stalker dipulangkan ke lobby dengan sangat presisi. Dan seorang Beer 11 dari Potato maju ke bagian depan, tembakan headshot dari bagian depan. One Sec dikejar, ini dia hit fire dari seorang Potato, tembakan ke bagian depan, rata satu atlet tersebut pulang dari Myanmar. Lagi dan lagi Potato berhasil memenangkan kontestasi di bagian atas, dan di bagian bawah Yuhai juga melakukan backstep. Sebentar lagi top 10, Windy. Let's go. Woo! Betul banget, let's go. Untuk tim Indonesia kita berikan dukungan lagi semaksimal mungkin karena masih ada Potato yang masih berjuang dan masuk ke dalam posisi top 12. Dan sekarang kita bisa melihat juga POV dari seorang Rush berusaha untuk bertukar granat nampaknya dengan tim Vietnam, tapi di cancel sedikit karena mungkin akan coba berpindah lagi ke area yang lebih aman lagi. Dan predict net juga dilontarkan untuk bisa mendapatkan beberapa POV yang lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Tapi tim Vietnam juga nggak tinggal diam, berusaha untuk memberikan gempuran juga ke seorang Rush.
Betul, tapi lihat dari Choi, Nate yang lempar ke depan, tapi Rush antisipasi yang sangat baik tentunya. Range sudah mulai ter-take down, one more and we are going to the top 10. Frankie, low HP di bagian sana, Potato sepertinya memberikan gempuran ke arah bagian bawah. Namun Potato di waktu yang bersamaan juga harus mulai bergerak. Rush juga masih terus melemparkan utility. Di bagian late game tentu tidak ada yang membuka badan secara maksimal. Utility yang banyak berbicara kali ini, Windy. Betul, dan contohnya bisa kita lihat dari fight yang masih terus terjadi juga. Tadi dari Rush berhadapan dengan Choi, dan sekarang kita bisa melihat juga dari para atlet di mana Potato juga masih di bagian belakang, tapi Beruang juga hampir di take down dengan Pixel HP yang udah mulai low juga, dan Honda masih berusaha untuk membalikan beberapa belinya, tapi malah dari swipe yang mendapatkan dan top 10 didapatkan untuk tim Indonesia. Potato masih bertahan hingga detik ini. Betul, jangan lupa di like teman-teman semua. Yuk, satu like, satu doa diramaikan agar kita lihat Potato bisa bermain maksimal. Frankie turun ke arah bagian bawah, perairan DPS dari zona udah sakit banget. Frankie tidak akan sempat melakukan heal seperti itu, tapi ternyata Yuhai masih aware, tembak ke arah bagian bawah dan top 9. Sementara waktu untuk Potato, tapi Potato kali ini dalam kondisi yang tidak terlalu baik, tapi Yuhai ter-take down top 8 untuk game pertama. Yuk, bisa lebih maksimal lagi. Like-nya ramaikan teman-teman semua di YouTube channel PUBG Mobile Indonesia. Tentunya ditembakkan dari seorang Finn, meletup kendaraan ini tentu akan menjadi akhir dari Finn, tapi ternyata Ozone yang pulang terlebih dahulu. Sementara lagi satu lagi top 5. Yuk tembak mobilnya, dan itu dia Top 5 untuk Potato di game kali ini, Windy. Yes, betul, masih ada Potato yang bisa bertahan masuk ke dalam posisi top 5. Dan kita masih melihat juga Honda akan coba mendapatkan beberapa targetnya. Tadi Noir 7 udah mulai masuk ke dalam melirikan seorang Honda, tapi masih tahan juga beberapa gempuran peluru panas dari seorang Honda. Berpindah lagi, bergerak lagi, akan coba melakukan bunny hop untuk bisa membuka vision lebih tinggi lagi. Tapi Noir 7 mau kemana kamu gak bisa, karena akan coba ditargetkan. Honda bermain lebih cerdik lagi dengan memaksimalkan granat yang masih dia miliki. Ini open play Honda benar-benar berani sih. Dia punya poin tinggi memang secara total, membuat dia benar-benar lepas untuk bermain. Potato ini udah nggak punya sebuah obstacle yang benar-benar berarti. Pohon tidak ada di sana, benar-benar bermain cukup aman kali ini. Yuk kita doakan zona menuju ke arah bagian sana, tapi ternyata mendonat. Ini masih bisa dimainkan oleh Potato tentunya, asal dengan gameplay yang tentu presisi. Sementara Rush pun juga dengan seorang Vicoy masih saling mengamati, masih saling berantisipasi. Siapa yang bergerak terlebih dahulu, menurut gua antara kedua player ini justru yang akan ter-take down terlebih dahulu. Yes, betul, tapi yang mengambil inisiasi lebih dulu nampaknya dari seorang Honda. Dia bergerak proning tanpa memberikan informasi, berusaha untuk membackstep posisi dari Noir 7 backline yang tidak terjaga. Mungkin akan coba dimaksimalkan semakin lebih dekat lagi, akan coba diprediksi dibuka kali 3, dan Potato akan coba mengambil keuntungan mampu ke granat di Potato Connect, tapi granatnya hanya memberikan cicilan seperempat HP berkurang dari seorang Noir 7. Betul sekali, Noir 7 harus melakukan heal terlebih dahulu. Nge-heal biasanya tangannya kelihatan. Honda, ayo pasti bisa melihat dari player tersebut, tapi ini dia atlet dari seorang Honda. Lempar nade ke bagian depan, tertembak sedikit, tapi nade-nya meletup. Dua-duanya terkena damage yang cukup besar. Noir 7, cook nade, 2, 1, lempar ke bagian depan, melambung tinggi, meletup di sana. Honda, what? Moving sedikit dan tidak terjadi ter-take down dari seorang Noir 7, Windy. Yes, betul, dan Honda udah mulai bergerak lagi, dan Circle mungkin akan semakin mempersempit lagi ruang gerak para atlet dan masih berusaha untuk duel 1v1, dan Potato mendapatkan timnas Malaysia Ras dan top 4 Indonesia, dan mungkin akan bertambah lagi, dan ini dia Honda, dan wow, lagi-lagi top 3 finally untuk tim Indonesia. Top 2, Indonesia top 2. Wah, Potato, you can do this. Potato, we believe in you. Yuk ramaikan, doakan, like terus teman-teman semua. Potato, tapi ini berbahaya banget karena Potato belum menyadari Vicoy di mana. Sementara Vicoy seperti udah mengetahui di mana kan letak dari Potato. Oh no, ini bukan situasi yang ideal, tapi top 2 untuk Potato luar biasa sekali. Namun tembakan dari Vicoy expected, but again luar biasa banget dari Indonesia. Kita akhirnya melihat top 2 dari Indonesia. Potato, ini adalah sebuah permulaan yang sangat baik, but well played untuk seorang Vicoy. Bahkan